dalam hadiratmu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi, surga bumi, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Segala kemuliaan bagimu Tuhan dalam hidup kami. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night and night and day. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Biarlah Tuhan, pagi, siang, sore, malam, Tuhan akan mendengarkan mulut kami yang memuji menyembah Tuhan. Bukan kata-kata sungut-sungut, tapi pujian dan penyembahan itu ada Tuhan. Day and night, night and day,
that incense arise. Day and night, night and day, that incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Katakan sekali lagi, day and night, night and day. That incense arise dari hidup kami, Tuhan. Day and night, night and day. That incense dari gereja-Mu, Tuhan. Day and night, night and day. That incense arise. Day and night, night and day. Let incense. Hidup kami persembahkan pada-Mu, Tuhan. Day and night, night and day. Let incense. Sekali lagi katakan day and night. Day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. Let incense arise. You are worthy of it all. Anak domba Allah yang disembelih bagi kami. You are worthy of it all. Kau layak dapat yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all. For from you are all things. From you are all things, and to you are. For from you are all things. From you are all things, and to you are all things. You deserve all the glory. Oh, you deserve all the glory, Lord. Lord, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Raja kami. Engkau yang layak Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiap Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dan saat ini kita akan menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh menghargai firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Wiwi. Dan saat ini saya minta kesediaan daripada Ibu Yanti untuk boleh berdoa. Kita akan mengangkat pujian kita. Firman-Mu Tuhan tidak ada berubah. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada
Firman-Mu Tuhan, oh hidup, hatiku telah siap, hatiku telah siap, Tuhan, kasih, hatiku telah siap, hatiku telah siap, Tuhan, dengar firman-Mu. Kami persilakan pada Ibu Yati untuk boleh berdoa untuk Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan kami merasakan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kekuatan-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, sungguh kami rasakan. Tuhan Yesus, biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan, boleh menyenangkan Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus terus mengalir di hati kami, untuk kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tanah hati kami Tuhan telah siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu, Ibu Wiwi Tuhan yang Kau pakai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan, biarlah semua berasal daripada Engkau ya Tuhan. Mari Yesus layakkan kami, kuduskan kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami patahkan segala kuasa-kuasa setan yang berusaha mengganggu segala perhatian kami, segala Tuhan firman yang akan masuk Tuhan. Biarlah Tuhan roh-roh yang mengganggu ini kami patahkan dalam nama Yesus, sehingga Tuhan kami boleh dengan leluasa menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow, haleluya. Luar biasa ya pujian penyembahan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship, Edusha, Bang Daniel, Noel, terima kasih. Kami sungguh diberkati. Dan terima kasih juga untuk kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih Pak Handoko yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Saya tidak akan panjang lebar, saya tidak bermaksud untuk sok tahu begitu ya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Ibu Pendeta Ami, Pak Adi, semua teman-teman ya, Ibu Esther, teman-teman semua yang mendukung saya dalam doa. Terima kasih. Sesuai dengan ibadah kita pada sore hari ini, yaitu ibadah pujian penyembahan, saya dapat tema yaitu The Power of Praise and Worship. Kuasa di dalam pujian dan penyembahan ya, the power, ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Saya tidak akan panjang lebar, saya dapat waktu 15 menit dan kita hanya akan membahas 2 topik pada malam hari ini. Yang pertama yaitu arti kata penyembahan tersebut, dan yang kedua kita akan membahas mengapa sih sebagai anak-anak Tuhan kita harus memuji, kita harus menyembah. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, apakah Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Kalau bisa, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, yang pertama kita akan bahas arti kata penyembahan ya. Penyembahan ini berasal dari bahasa Yunani yaitu proskuneo, yang berarti kita akan bahas beberapa arti dari penyembahan. Dari kata proskuneo ini, yang pertama, proskuneo ini berarti mencium. Aneh ya, kalau kita berbicara menyembah, biasanya yang kita pikirkan adalah, wow, bersorak-sorai, seperti yang kita kerjakan tadi ya. Wah, ada sukacita, ada pokoknya tangan yang kita angkat, kita bergoyang begitu. Tetapi dari bahasa Yunaninya proskuneo ini ternyata artinya yang pertama itu adalah mencium.
Dan saya percaya ini tidak suatu kebetulan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita teliti lebih dalam lagi, kata mencium itu berbicara tentang keintiman. Nah, Bapak Ibu, di dalam keintiman ini ada relasi ya, ada hubungan, membangun hubungan. Dan hubungan itu tidak bisa dibangun dalam setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, tetapi ada continuously ya, ada terus menerus. Jadi dari katanya yang berarti mencium, Tuhan sedang berbicara tentang keintiman. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat suka dengan keintiman Bapak Ibu. Jadi itu arti kata proskuneo, mencium, dan yang memiliki arti adalah hubungan intim, intimasi dengan Tuhan ya. Yang kedua, proskuneo ini, kalau minggu yang lalu Bapak Ibu ikuti ibadah PLC, Ibu Pendeta Ami sudah kupas itu minggu lalu itu kayak mengiring itu sampai akhir ya, setia sampai akhir. Saya kurang ingat itu titlenya, tapi di situ beliau bercerita tentang seorang tentara yang memiliki anjing ya. Wah, anjing ini begitu setianya, begitu, wah pokoknya luar biasa terhadap tuannya. Bahkan sampai tuannya ini sudah pergi, anjing ini, maksudnya tuannya ini sudah dipanggil gitu loh, dipanggil Tuhan, sudah berpulang kembali. Tetapi anjing ini tetap pergi ke stasiun ya, kereta api untuk menunggu tuannya ya. Jadi kalau proskuneo ini arti kata yang keduanya itu diibaratkan seperti menjilat tangan tuannya ya. Tangan tuannya. Jadi kembali kita akan pakai contohnya seperti anjing. Anjing itu begitu lihat tuannya itu biasanya dia akan lari, dia jilat-jilat tuh tuannya ya, seperti itu. Yang punya anjing, Edusha, Ibu Lisda ya tahu ya. Jadi kenapa sih kok bisa ya arti katanya itu proskuneo, menyembah itu menjilat tangan Tuhan. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau kita kupas lagi, arti dari kata menjilat tangan tuannya ini, arti kedua dari proskuneo itu sedang berbicara tentang ketaatan, kesetiaan, tentang kasih. Bapak Ibu, seperti yang Ibu Edusha bilang tadi ya, penyembahan itu tidak hanya berbicara, wah suaramu yang bisa menyentuh semua not-not yang ada. Penyembahan itu tidak berkata kamu wah berbahasa semua bahasa malaikat. Tidak hanya terpaku di situ Bapak Ibu. Ternyata di sini Tuhan sedang mengajarkan bahwa di dalam penyembahan itu harus ada ketaatan, harus ada kesetiaan, harus ada kasih Bapak Ibu. Nah, itu arti yang kedua ya. Arti yang ketiga, arti yang terakhir ini paling dekat dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti bersujud atau tersungkur ya. Bersujud, tersungkur. Itu seperti yang bisa kita lihat. Orang tadi Edusha menyembah sampai tersujud, tersungkur, merasakan hadirat Tuhan. Kita jatuh ya di hadapan Tuhan, melihat betapa besarnya Tuhan itu. Ternyata arti yang ketiga ini memiliki juga arti kalau kita buka lebih lagi, ini didasarkan tersungkur dan bersujud ini didasarkan oleh rasa hormat. Respect ya, hormat itu respect bukan takut ya. Fear of God itu saya lebih suka artinya respect. Artinya kalau orang respect itu dia dilihat, tidak dilihat, dia akan tetap tidak berani yang aneh-aneh Bapak Ibu. Tapi kalau kita takut itu begini, ketika kita takut itu, nggak ada deh mami papi saya, nggak apa-apa deh nakal-nakal dikit. Nah itu takut ya, tapi kalau kita respect, hormat ya, itu berbicara tentang pokoknya dilihat atau tidak dilihat, kita tetap do our best. Gitu. Jadi dari arti katanya saja, penyembahan ini sudah luar biasa ya. Saya berharap Bapak Ibu dapat something ya, dapat sesuatu yang mengubah gaya hidupmu, mengubah caramu di dalam menyembah dan memuji Tuhan ya, lebih lagi ya. Oke, itu arti kata yang pertama.
maksud saya itu pengertian dari kata penyembahan, poin yang pertama ya. Sementara yang kedua, kita akan membahas mengapa sih sebagai anak-anak Tuhan itu kita memuji, kita menyembah. Nah, di sini kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, Alkitab itu mengajak kita untuk memuji, menyembah sebagai tanda bahwa tadi Edusha katakan kalau kita masih bernafas, kita memuji, kita menyembah. Dan yang kedua itu ternyata Tuhan Yesus itu juga memberi contoh, memberi teladan kepada kita. Dia itu suka menyembah ya. Kita akan lihat. Nah, sekarang kita akan melihat di firman Tuhan. Jadi saya akan buka sedikit di dalam PL Perjanjian Lama dan PB Perjanjian Baru. Kita akan buka ayatnya di dalam Mazmur 147, Mazmur 147 ayat yang pertama. Pak Handoko, terima kasih. Mazmur 47 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Kemudian di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata bahwa biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Handoko. Bapak Ibu, kita lihat ya bahwa ternyata di pemandangan Tuhan itu, memuji Tuhan itu indah ya. Dan baik ya di matanya. Kemudian ini sebagai bukti yang kedua di Mazmur 150 ayat yang ke-6 tadi berkata bahwa segala yang bernapas. Yang bernapas ini berkata tentang kehidupan ya. Bapak Ibu, kalau ada saudara di sebelah kiri kananmu, kamu bisa colek bahwa oh kamu masih hidup ya. Kalau tidak ada, kamu tarik nafas bahwa tanda engkau mulai malam ini bisa mengikat perjanjianmu lebih lagi, bahwa engkau siap untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemudian kita akan buka di perjanjian baru Bapak Ibu. Perjanjian baru di dalam kita belum berbicara tentang Tuhan Yesus ya, bahwa contohnya dari Tuhan Yesus ya. Kita akan baca di Matius 26 ayat yang ke-30. Saya minta tolong Ibu Esther bacakan. Ibu Esther ada? Tidak? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Haleluya. Terima kasih Ibu Esther. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat, biasanya yang kita lihat di perjanjian baru itu adalah doa Tuhan Yesus ya. Doa Tuhan Yesus. Ternyata di sini Tuhan Yesus itu juga memberikan contoh. Kalau kita lihat sebelum beliau berangkat ke Bukit Zaitun, nah kalau kita baca seluruh Matius 26 tersebut, ini sebelum Tuhan Yesus disalibkan ya, Tuhan Yesus masih sempat ya memuji dan menyembah. Saya belum pernah ke Israel, jujur saja Bapak Ibu, tetapi saya juga cari tahu ya, Bukit Zaitun itu di sebelah mananya Getsemani. Ternyata Bukit Zaitun itu jadi Taman Getsemani di mana Tuhan Yesus itu berdoa dan bergumul sebelum beliau ditangkap. Itu Bukit Zaitun itu adalah satu bukit di mana Taman Getsemani itu ada di kaki bukit tersebut ya. Ya, haleluya. Jadi Tuhan Yesus saja dan para muridnya sebelum beliau disalibkan loh, masih menyempatkan diri, menyanyikan nyanyian pujian. Wow. Luar biasa ya, ketaatan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sungguh luar biasa. Dan satu ayat lagi di dalam Ibrani 13, ayat yang ke-15. Saya minta tolong ditampilkan. Ibrani 13 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu, aneh ya kalau kita baca ayat tersebut ya, kok kita memberi ucapan syukur, tapi itu Tuhan nyatakan sebagai korban ya. Nah, kita flashback sedikit ke Perjanjian Lama. Kalau teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang mengikuti PLC Bible Reading ya, kita saat ini ada di 2 Tawarikh 17. Jadi di Perjanjian Lama itu ketika manusia itu berbuat salah, itu ada ya, kita mempersembahkan korban. Jadi para imam itu harus mempersembahkan korban, dan orang-orang Yahudi ini tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus, apalagi ya ke ruang kudus aja enggak boleh. Jadi imam-imam yang harus. Jadi di sini mereka harus potong itu hewan-hewan. Mereka harus potong hewan dan sembelih itu, dan darahnya harus tercurah. Jadi binatang ini mengalami kesakitan ya untuk dikorbankan gitu loh. Dan saya percaya firman Tuhan di dalam Ibrani 13:15 ini tepat sekali ya kalau kita ikuti tahun 2020 ini Bapak Ibu, itu bangsa Yahudi sedang merayakan tahun barunya September kemarin, tepatnya tanggal 18. Dan kalau Bapak Ibu lihat tema dari tahun baru mereka, yaitu ya di dalam tahun baru berapa ya, 5.781 ya, itu berkata bahwa tahun itu adalah P Alef, di mana Allah Elohim itu Tuhan dengan mulutnya mengajar ya. Elohim itu mengajar dengan mulutnya. Ternyata Bapak Ibu, bibir kita ini ya sangat berharga. Seperti Amsal bilang, hidup dan mati kita itu ternyata tidak dikuasai oleh kekayaan kita, tidak dikuasai oleh kehebatan kita, namun hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah ya. Dan Ibrani mengajarkan bahwa kita itu senantiasa ya, sebab itu marilah kita oleh dia Yesus ya, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu, apapun keadaanmu saat ini, seberapa terpuruknya engkau, seberapa beratnya beban hidupmu, Tuhan ajarkan agar yang keluar dari bibir kita itu adalah ucapan syukur sebagai korban. Tuhan catat itu sebagai korban di hadapannya. Saya rasa poin yang pertama ini cukup kita bahas. Begitu Bapak Ibu, artinya kita masih punya beberapa poin lagi ya di topik yang kedua ini, mengapa kita memuji, mengapa sih kita menyembah. Jadi yang pertama karena itu ajakan daripada Tuhan dan sebagai ciptaan yang hidup, dan juga Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus memuji, kenapa kita harus menyembah. Bapak Ibu, bahwa penyembahan itu sanggup mendatangkan promosi ya. Penyembahan itu sanggup mendatangkan promosi. Penyembahan itu sanggup membawa level up dalam hidupmu. Tuhan sanggup menjadikan engkau orang-orang besarnya Tuhan ketika engkau rajin mencari dia, memuji dia, menyembah dia. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan berkata kayak sekedar ngomong ya. Kita akan lihat di Alkitab apakah benar ada buktinya bahwa penyembahan itu mendatangkan promosi. Maaf Pak Andoko, masih oke waktunya? Bu. Oke, terima kasih. Jadi yang kedua ini ternyata penyembahan itu membawa promosi, membawa level up. Kita akan buka di dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Saya minta tolong dengan cepat Meifa membacakannya. 1 Samuel 16 dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Terima kasih Meifa. Baik, 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari."
Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan paraslah elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dan ayatnya yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Terima kasih Maifa, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam 1 Samuel 16 ini ya, keseluruhannya itu kita bisa lihat bagaimana ya bapaknya Yakub sendiri tidak Yakub itu tidak masuk di dalam hitungan ya, di dalam hitungan dari segi penampilan, body, dari segi segalanya. Wah, saudara-saudaranya jauh lebih berpotensi. Sementara Daud ini tidak ada apanya Bapak Ibu ya. Tapi di sini ya Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana ketaatan Daud, kesetiaan Daud, dia menggembalakan tidak banyak domba, menurut Alkitab bilang hanya mungkin 2-3 ya domba, tetapi dia tidak pernah bersusah hati Bapak Ibu, dia taat, dia setia, dia pokoknya kerjakan itu dengan sukacita ya. Dan Bapak Ibu, saya nggak pernah tahu ya di dalam Daud menggembalakan domba-dombanya itu puji-pujian apa yang dia naikkan. Yang kita tahu setelah ayat ini bahwa Daud itu pintar sekali bermain kecapi ya. Saya percaya di dalam kesendiriannya dia tidak merenungi nasibnya, dia tidak mengelus dada Bapak Ibu ya, tetapi dia mungkin mengagungkan pujian-pujian yang sangat wow, sampai Tuhan berkata, dengar, ini pujian yang sungguh menyenangkan hatiku. Saya percaya Bapak Ibu bahwa Daud ini memiliki hati ketaatan yang sungguh-sungguh ya di dalam menggembalakan. Dan ketika kita lihat kesungguhan dan ketaatan daripada Daud ini membawa Daud tidak hanya sebatas duduk bersama raja-raja, pembesar-pembesar, tapi justru Tuhan angkat dia yang tidak dipandang oleh manusia menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan begini, apapun yang kau kerjakan di tempat yang tidak manusia lihat, apapun yang kau kerjakan di mana mata tidak memandangmu, ketika engkau sungguh-sungguh, ketika engkau punya ketaatan, ketika engkau punya kesetiaan, ketika engkau dengan rasa hormat melakukannya untuk Tuhan, promosi itu akan datang, level up yang Tuhan sediakan buatmu, itu tersedia. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu bahwa ketika kita sungguh-sungguh menyembah, ketika kita sungguh-sungguh berseru, ada pintu-pintu ya, pintu-pintu promosi, pintu-pintu breakthrough yang dibukakan bagi kita. Karena firman Tuhan berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita cari kerajaannya dan kebenarannya, jangan kita kejar hanya janji-janji Tuhan. Jangan kita hanya cari ayat-ayat yang, wah kita ambil satu ayat ya Bapak Ibu ya, tapi kita cari semua kehendak Tuhan. Kita cari kerinduan Tuhan, kita cari hal-hal yang menyenangkan Dia. Maka Bapak Ibu, Tuhan akan siapkan promosi untuk kita. Tuhan akan siapkan level up untuk hidupmu dan hidupku. Haleluya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, ini yang ketiga, ternyata di dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa ya, ada kuasa di dalam pujian penyembahan, ada power, wah ada authority, ada power dan authority, ada sorga yang membackup kita. Kita akan buka di dalam Mazmur 149 ayat 6 sampai 9. Saya minta tolong Tante Syuing untuk membacakannya. Mazmur 149 ayat 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ayat 7. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Amin. Terus, 8 ya. silakan dilanjutkan sampai ayat yang ke-9. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Ayat 9. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah
semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tante. Luar biasa ya, kalau kita lihat title daripada firman Tuhan ini di PL, Mazmur 149 ayat yang ke-6 dan ke-9, itu berkata nyanyian kemenangan. Bapak Ibu, ternyata nyanyian kemenangan ini dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang suka memuji, yang suka menyembah ya. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu, ayat yang ke-8 berkata begini. Untuk membelenggu raja-raja untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Ternyata ya ini kemenangan ini ditujukan untuk kemenangan kita melawan musuh kita yaitu si jahat. Jadi raja-raja yang dimaksud di sini adalah raja-raja penguasa kegelapan ya. Seperti yang saya saksikan tadi di awal ketika saya ada waktu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh menyembah ya, kita hadirkan Tuhan di dalam rumah kita. Kuasa kegelapan itu tidak tahan ya. Jangan sebagai anak-anak Tuhan, kita memuji, kita menyembah, setan masuk, kita lari keluar ya. Itu aneh. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menyembah, kita sungguh-sungguh, kata firman Tuhan, lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Jadi kita dengan pujian dan penyembahan, penguasa-penguasa, raja-raja, penguasa kegelapan ini Tuhan ikat ya, patahkan kuasanya ya. Haleluya. Kemudian kita akan lihat lagi kemenangan yang luar biasa di dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Kita akan lihat di dalam PB Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kita lihat satu ayat lagi Bapak Ibu. Kita akan merapat di sini. Saya minta tolong mungkin Ibu Mary bacakan, Ibu Mary. Ibu Mary ada? Tidak ada? Oke, saya minta tolong Mbak Yesi, silahkan dibacakan. Kisah Pasal Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di ayat yang 26. Oh, sorry. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Oh, haleluya Bapak Ibu ya. Terima kasih Mbak Yesi. Bapak Ibu, kalau kita tahu dahsyatnya pujian dan penyembahan ya, di ayat yang ke-26 dikatakan terjadi gempa bumi. Bumi saja tidak tahan ya ketika melihat anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, yang penuh kerendahan hati, yang memiliki rasa hormat akan Tuhan ya, menyembah, memuji. Ketika pujian-pujian itu dinaikkan Bapak Ibu, ternyata gempa bumi terjadi dengan hebatnya. Bahkan penjara-penjara itu goyah, penjara-penjara itu terbuka ya. Saat ini Bapak Ibu, apapun yang menjadi penjara-penjara dalam hidupmu, mungkin engkau saat ini terpenjara oleh financialmu, mungkin saat ini engkau terpenjara oleh kesehatanmu, mungkin saat ini engkau terpenjara oleh kepahitan dalam hatimu ya. Mungkin saat ini engkau merasa kekecewaan, kemarahan. Banyak sekali yang menjarakan hidupmu. Namun ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ternyata belenggu-belenggu tersebut, penjara itu terbuka ya. Dobrakan Tuhan yang luar biasa itu sanggup membuka penjara-penjara dalam hidupmu. Dan saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sini ya. Dan ternyata puncaknya itu ada di ayat yang ke-33. Saya minta tolong Pak Handoko tampilkan ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 16 ayat 33. Pada jam itu
Juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Oh haleluya Bapak Ibu. Ternyata ketaatan, kesetiaan, kesungguhanmu di dalam menyembah Tuhan itu membawa pertobatan bagi jiwa-jiwa ya. Ketika engkau sungguh-sungguh, ketika engkau benar-benar taat, setia kepada Tuhan dengan penuh kasih, rasa hormat, mencari Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Tidak hanya berhenti kita mendapat promosi, tidak hanya berhenti sampai kita mengalami breakthrough di dalam kehidupan kita. Ternyata Bapak Ibu yang paling menyukakan hati Tuhan, bahwa ketika kita sungguh-sungguh menyembah Dia, ada pertobatan, jiwa-jiwa yang di sekeliling kita itu dimenangkan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita sedang menyembah ya, kita tidak hanya sedang menghadirkan Tuhan di dalam peperangan yang kita hadapi. Ketika kita menyembah, kita tidak hanya sedang menghadirkan Tuhan, tetapi kita sedang membiarkan Tuhan memimpin peperangan kita. Tuhan sedang memimpin segala permasalahan kita. Oleh karena itu, pakailah ketaatan, pakailah kesetiaan, pakailah kasih, pakailah rasa takut akan Tuhan, rasa hormat akan Dia, untuk membangun relasimu yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan ambil waktu. Waktu saya sudah habis dari tadi, saya minta maaf. Kita ambil waktu. Saya tidak tahu saat ini apa yang menjadi penjara-penjara dalam hidupmu. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, melalui malam ini ke depannya akan terjadi breakthrough dalam hidupmu. Dan saya akan serahkan kepada hamba-Nya Bapak Handoko nanti untuk mengangkat tangan penjara sangat kerasnya, tetapi engkau tidak melihat, kamu mengalami breakthrough. Mungkin engkau sedang bergumul dengan Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, engkau syukur Tuhan. Kalau kami boleh belajar akan bagaimana kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bilang Tuhan, kami mau terus Tuhan, biar kami jadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan pada saya Tuhan. Oh Tuhan, kalau saat ini Tuhan ada anak-anak Tuhan yang terbelenggu, terpenjarakan Tuhan, oleh mungkin karena masalah finansial, oleh masalah kesehatan, oleh masalah keluarga, oleh masalah apapun Tuhan. Biarlah pada saya Tuhan, kami pakai bibir dan lidah kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami sedang mengagungkan Raja di atas segala Raja. Raja yang bertahta Tuhan, di atas segala masalah kami, di atas segala sakit penyakit kami, di atas segala masalah keluarga kami, di atas segala finansial kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau punya kuasa untuk membebaskan setiap belenggu-belenggu anak-anak-Mu Tuhan. Pada malam hari Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang sedang dibelenggu dengan akar kepahitan, masa lalu mereka Tuhan, dengan segala Tuhan kecanduan mereka, dengan segala ikatan-ikatan dalam hidup mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami perkatakan Tuhan, sakit penyakit Kau harus keluar. Kami percaya Tuhan, kesembuhan itu akan kami terima di dalam nama Yesus Tuhan. Kelepasan, belenggu-belenggu kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Breakthrough secara finansial boleh terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menjamah setiap kami dimanapun kami berada di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kuasa-Mu di dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Tetapi ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, oh biar Tuhan hati-hati yang saat ini sedang luka Tuhan, biar Tuhan Kau bebat, Kau pulihkan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa juga untuk Bu Wiwi yang sedang memberitakan firman-Mu. Urapi dia, pakai dia dengan lebih dahsyat lagi Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan oleh Bu Wiwi, dan sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya akan minta untuk Pak Adi untuk melakukan perjamuan kudus. Terima kasih. Bisa minta di-unmute dulu Pak Adi. Ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Salibnya, oh salibnya, selama mulia dosaku disucikan. Oh, leda Yesus, katakanlah salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan. Oh, leda Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari terlebih dahulu kita mau datang kepada Dia. Kita mau merendahkan diri di hadapannya, dan kita mau introspeksi, yaitu segala kehidupan kita terlebih dahulu, supaya kita layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita mau datang kepada Dia terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau yang mempersiapkan kami, yaitu anak-anak-Mu, untuk datang kepada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menguduskan, menyucikan kami semua, yaitu pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang akan Tuhan layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami serahkan Tuhan, sebentar kami akan melayani Engkau. Terlebih dahulu Engkau layakkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pegang, yaitu cawan dan roti ini kita angkat pada malam hari ini, yaitu roti ini terlebih dahulu kita angkat terlebih dahulu tinggi-tinggi. Inilah tubuh Kristus yang telah hancur di Kalvari. Dia begitu menderita, tapi dia tidak mengucapkan, tidak bersuara. Dia seperti domba yang keluh. Dia tidak mengeluh. Dia tidak mengucapkan kata-kata apapun.
yang menyatakan kesakitan, tapi dia tetap berserah kepada Bapa yang ada di surga. Nah, dia tetap taat. Dia rela sampai mati untuk saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, mari kita akan angkat ini roti yang menggambarkan, yang melambangkan tubuh Kristus yang hancur di atas Kalvari. Dan sebelum kita makan, mari kita terlebih dahulu ucapkan yaitu perkataan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24. Mari sama-sama, mungkin ayatnya bisa ditayangkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama makan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Inilah simbol darah Kristus yang telah tercurah di Kalvari. Firman Tuhan berkata, darah itu telah membayar harga tebusan, harga semua dosa umat manusia, dan telah dibayar dengan harga tunai. Biarlah pada saat ini, di antara kita semua, yang mungkin hari-hari kita masih ada sesuatu, yaitu kesalahan, ganjelan, mari sebelum kita menerima, yaitu kita bersekutu dengan darah Yesus, terlebih dahulu biarlah engkau akan berkata bahwa Tuhan yang akan menyucikan kita terlebih dahulu. Mari kita akan ucapkan perkataan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam nama, dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan mengakhiri dalam doa. Terlebih dahulu kita akan sembah Dia. Kita akan memuji Dia terlebih dahulu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji, Kami memuji
then save my soul, then save my soul, my Savior God to thee. Haleluya, amin. How great thou art, Oh great thou art, how great thou art, oh haleluya. how great thou art, Oh great thou art, how great thou Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Kami Tuhan memuliakan Engkau, kami meninggikan namamu, nama di atas segala nama. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah yang layak kami tinggikan, yang patut kami permuliakan di atas segala-galanya. Oleh karena itu Tuhan, mari pada malam hari ini seluruh jemaat PLC yang ada, kami mau datang bersama-sama. Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau memuja Engkau. Kami mau meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Tuhan, Engkau yang jamah semua kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan pada saat kami meninggikan Engkau, Tuhan kami memuliakan Engkau, Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan merasakan Tuhan setiap kami, Tuhan yang bersekutu pada malam hari ini, hadirat-Mu ada di tengah-tengah hidup kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik Edusia, oh Tuhan, baik Edusia yang telah memimpin Tuhan pujian penyembahan, Wiwi yang telah membawakan firman, Noel, Daniel, Tuhan yang telah memainkan musik, Tuhan juga Andoko dan Ella yang telah menjadi host. Tuhan, Engkau yang sekarang tumpangkan tangan berkat-Mu atas kami. Kami semua yang telah bersekutu dan seluruh jemaat-Mu PLC Tuhan yang malam hari ini telah bersekutu, sekarang tumpangkan tangan berkat-Mu atas kami Tuhan. Biarlah Tuhan kasih, biarlah anugerah daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Engkau, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu Tuhan seluruhnya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dari sekarang sampai Maranatha. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak Adi, Bu Wiwi. Terima kasih Pak Adi, Bu Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih semuanya.